Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya teman-teman. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di kelas Cost Based Strategi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai biaya produksi. Ya, biaya produksi secara konsepnya dulu ya, secara konsepnya dulu. Nah, tujuannya apa? Nanti teman-teman setelah mengikuti mata kuliah ini mampu menjelaskan mengenai konsep dasar mengenai biaya produksi. Ya, apa sih itu biaya produksi? Ya, dan nanti ada beberapa kegunaan atau manfaat dari biaya produksi ya. Itu setelah itu baru nanti bisa menghitung cara menentukan berapa sih biaya produksi yang kita keluarkan untuk memproduksi sebuah produk sehingga kita bisa menentukan harga jualnya seperti itu. Nah, jadi secara konsepnya biaya produksi itu biaya yang dikeluarkan perusahaan ya. Selama apa? Selama tentunya melakukan sebuah proses produksi. Nah, ini nanti cara menghitungnya memang berapa sih biaya yang dikeluarkan mulai dari awal sampai nanti barang itu jadi diproduksi atau mungkin barang itu kondisi setengah jadi. Nah itu nanti karena itu ada relevansinya lagi dengan biaya lainnya ya, seperti itu. Nah jadi nanti konsepnya memang ini biaya yang memang akumulasi dari proses produksi, mulai dari apa? Pembelian bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung ya, sampai nanti produk itu jadi. Jadi cakupannya memang biaya produksi ini mulai dari bahan baku tadi, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Nah itu. Nah nanti ketika barang itu siap dijual, nah itu lah biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari awal tadi dari pembelian bahan baku sampai nanti barang siap dijual, itulah yang dinamakan biaya produksi. Jenis-jenisnya ada berapa macam ya? Nanti ada sekitar 5 ya. Yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal, serta nanti ada biaya total. Nah itu jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama yaitu kita masuk mengenai biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang jumlahnya itu secara nominal itu tetap tanpa mengalami perubahan, meskipun itu volumenya atau unit yang diproduksinya itu berubah jumlah ya, berubah ya, mengalami perubahan. Nah, itu. Sehingga biaya tetap ini secara sifatnya aja sudah pasti, sudah dikeluarkan, mau produksi berapapun itu sudah dikeluarkan segitu nominalnya. Nah itu, sehingga biaya tetap ini lebih mudah dalam memasukkan ke dalam anggaran. Nah itu karena secara jumlah nominalnya sudah sama, mulai dari berapapun hasil yang diproduksi maupun berapapun volume yang diproduksi. Nah biaya tetap ini kalau dalam sebuah kegiatan perusahaan, misalnya apa, sewa pabrik atau sewa tempat, itu sudah tetap. Kita mau memproduksi berapapun, ketika kita pabriknya menyewa, ya sewanya segitu, ya udah, mau produksi berapapun ya biaya yang dikeluarkan tetap. Sewa mesin sama ya, sewa mesin ya, kita menyewa mesin untuk melakukan produksi, berapapun yang akan dihasilkan oleh mesin tersebut ya sewanya tetap, yang dikeluarkan tetap. Selain itu gaji karyawan yang di sini sifatnya bulanan ya, kan kita menggaji karyawan tetap yang bulanan. Nah itu juga termasuk biaya tetap, ataupun biaya satpam yang sistemnya dia bulanan, itu juga biaya tetap. Dan yang jenis yang kedua itu biaya variabel. Nah variabel ini dia akan berubah, biaya yang dikeluarkan itu jumlahnya itu berubah, namun berubahnya itu proporsional sesuai dengan output atau produk yang dihasilkan. Apabila produksinya tinggi aktivitasnya, otomatis biaya ini juga akan naik
ya. Namun kenaikannya tadi secara proporsional. Nah itu. Nah, biaya variabel ini memang sangat diperlukan ketika perusahaan itu melakukan proses produksi. Nah, atau proses produksi itu sedang berlangsung, sehingga bisa nanti ketika proses produksi berlangsung itu bisa dijadikan sebagai dasar perhitungan berapa sih biaya yang dikeluarkan dalam membuat unit produk atau per unit produk. Nah, nanti akan dilaporkan ke dalam sebuah laporan akuntansi biaya seperti itu. Nah, itu. Nah, biaya variabel ini paling mudahnya kalau kita lihat dalam sebuah proses produksi ya biaya bahan baku. Ketika kita mau memproduksi barang yang jumlahnya semakin banyak, tentunya bahan bakunya juga mengikuti, jumlahnya semakin banyak. Outputnya yang diharapkan bertambah, bahan baku juga ikut bertambah, namun kenaikannya proporsional. Penurunannya juga gitu, ketika produksi yang diharapkan sedikit ya otomatis nanti biaya bahan bakunya juga ikut sedikit. Nah itu. Nah jadi ini salah satu contoh biaya variabel. Selanjutnya yang terkait dengan biaya variabel itu misalnya ada namanya pemasaran, biaya pemasaran. Berapa sih biaya pemasaran? Ketika kita mengharapkan target penjualannya itu berapa, otomatis kan kita membutuhkan biaya pemasaran tuh. Biaya pemasarannya berapa? Nah itu nanti otomatis kan akan dibebankan ke biaya terkait dengan untuk menjual produk. Nah itu juga akan, berarti nanti biaya pemasaran akan bertambah, otomatis nanti target dari penjualan juga ikut bertambah. Tuh. Dan yang ketiga ada rata-rata average cost. Jadi biaya ini memang biaya yang dihitung ya secara per unit ya, yang didapatkan dari mana? Dari mentotal seluruh pengeluaran ya, mentotal seluruh pengeluaran yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan dibagi dengan berapa jumlah produk yang dihasilkan, sehingga nanti rata-rata per unitnya itu ketemu berapa sih biaya per unit produk yang dihasilkan. Nah ini memang biaya rata-rata ini bisa digunakan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam menentukan berapa sih biaya yang harus kita keluarkan ke depannya ya, untuk membuat estimasi seperti itu. Nah itu terkait dengan biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu juga selain untuk mengambil keputusan atau mengambil kebijakan ya juga nanti bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan berapa sih biaya produksinya ya. Terus kemudian juga akan bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan terkait berapa sih laba yang ingin diharapkan. Nah itu. Nah ini nanti tentunya terkait dengan perbandingan karena ini biaya rata-rata. Kemudian yang keempat, jenis yang keempat ada biaya marginal. Biaya marginal itu biaya yang dikeluarkan yang sifatnya itu tambahan ya untuk meningkatkan produksi saja ya. Jadi sebagai pemacu untuk meningkatkan produksi, ini biaya marginal. Nah itu. Nah ini harapannya ketika kita perusahaan pengen menghasilkan produk ya secara maksimal, baik itu secara jumlah maupun unitnya, tentunya membutuhkan biaya-biaya yang untuk memaksimalkan proses tersebut. Itu yang biasa dinamakan biaya marginal. Nah itu. Nah untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan, untuk memperoleh kinerja yang maksimal dari proses produksi, tentunya kita akan membutuhkan biaya marginal. Nah biaya marginal itu nanti dihitung dia mana di biaya tetap dan variabel. Nah itu dimasukkan ke situ, itu biaya marginal. Untuk meningkatkan kuantitas, meningkatkan kualitas, itu biaya marginal. Kemudian yang kelima biaya total. Ya biaya total ini memang biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan
ya, baik itu dari biaya variabel maupun biaya tetapnya, dari awal sampai akhir proses produksi itu biaya total. Nah, ini yang akan menjadi nanti akan menjadi bahan informasi untuk mengetahui seberapa sih total pengeluaran untuk proses produksi sebuah produk. Nah, itu. Nah, jadi biaya total ini nanti bisa diketahui ketika perusahaan sudah memiliki outputnya, ya, yang sudah siap dijual barangnya itu. Nah, nanti selama satu periode produksi itu dikeluarkan berapa biaya totalnya. Nah, itu nanti akan dilaporkan ke pihak manajemen. Jadi ini sifatnya menyeluruh untuk biaya total ini. Nah, itu. Jadi nanti ini sebagai dasar pengambilan keputusan juga, ya, seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman terkait dengan jenis-jenis biaya dalam cost based strategi. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.